Bab 2125, bergerak secepatnya. Bagaimanapun, masalah sudah terjadi, tidak ada gunanya kalau Anda seperti ini. Angel juga pasti tidak ingin melihatmu seperti ini. Apa kamu tahu? Masalah sudah terjadi, kita harus menyelesaikannya, bukan terus bersedih di sini. Hendrik meraih pergelangan tangan Valentino dengan kedua tangannya sambil berteriak rendah pada Valentino. Valentino perlahan menekan perasaannya, lalu mengangkat kepalanya dengan kaku dan melirik Hendrik. Tapi Pak Hendrik, hatiku pedih sekali. Aku adalah pembawa bencana, kan? Aku malah anggap remeh pada hal sebesar itu. Aku terus mengatakan bahwa aku mencintai Angel dan peduli pada Angel, tapi aku bahkan tidak menyadari kalau ada potensi bahaya yang begitu besar di sekitar mereka. Wajah Valentino penuh dengan bekas air mata, sedangkan wajahnya yang telah ditampar beberapa kali, tampak sangat merah dan bengkak. Dia tampak sangat menyedihkan. Akan tetapi, Valentino sama sekali tidak peduli dan malah bergumam dengan suara serak. Tuan muda Valentino, Anda bukan seorang dewa, tentu saja Anda tidak bisa mengendalikan masa depan. Hal yang perlu Anda lakukan sekarang adalah memikirkan segala cara untuk menyelamatkan Angel dan juga memastikan keselamatan Anda sendiri. Hanya Anda yang mampu menyelamatkan mereka dan hanya Anda yang bisa menyelamatkan mereka. Jadi semangatlah, oke? Hendrik melepaskan telapak tangan Valentino dengan perlahan, kemudian berkata sambil meraih bahu Valentino dengan kedua tangannya. Tatapan Valentino terlihat sangat linglung. Dia hanya terduduk di atas lantai dan tampak seperti orang bodoh. Uhuk, uhuk. Tiba-tiba, Hendrik batuk hebat dan buru-buru mengeluarkan sapu tangan untuk menutup mulutnya. Valentino sontak mendongak untuk menatap Hendrik. Hendrik sedang terbatuk di sapu tangannya, kemudian membuang sapu tangan itu ke tempat sampah tanpa melihatnya. Pak Hendrik, kondisi penyakitmu? Valentino membelalakan matanya sambil bertanya dengan lembut. Bukan masalah besar. Dokter pengobatan tradisional yang kamu cari sudah memeriksanya. Katanya penyakitku bisa disembuhkan dengan obat herbal dan ada harapan untuk pulih kembali. Hendrik melambaikan tangannya sambil menjawab dengan acuh tak acuh. Benarkah? Kamu tidak berbohong padaku, kan? Valentino membelalakan matanya. Nadanya terdengar penuh ketidakpercayaan. Aku tidak berbohong pada Anda, Tuan Muda Valentino, sungguh. Bangunlah dulu. Hendrik mengangguk lalu membantu Valentino berdiri dengan lembut. Kali ini Valentino tidak menolak. Dengan bantuan Hendrik, dia perlahan duduk di kursi. Tuan Muda Valentino, apa kamu yakin kalau itu adalah pasukan berdarah dingin? Hendrik berinisiatif bertanya pada Valentino ketika suasana hatinya sudah agak tenang. Ya, tidak ada orang lain lagi selain mereka. Mereka sudah dendam padaku sejak aku membunuh anak buah mereka. Mereka seperti binatang gila yang mengejarku sepanjang waktu. Valentino menggertakkan giginya, lalu menjawab sambil mengepalkan tinjunya. Lalu apa yang akan Anda lakukan? Gunakan kekuatan luar negeri untuk berhubungan dengan pasukan berdarah dingin? Hendrik terdiam sesaat, lalu mendongak sambil bertanya. Tidak, mereka ingin aku pergi ke sana sendirian. Kalau aku membawa banyak orang, aku akan membahayakan Angel dan yang lainnya. Valentino melambaikan tangannya, lalu berkata sambil menghela napas. Tapi Tuan Muda Valentino, kalau kamu pergi sendiri, itu pasti akan sangat berbahaya. Anda tahu begitu Anda ke sana, mereka pasti akan menginginkan uangmu, senjatamu dan bahkan nyawamu. Hendrik tampak sangat khawatir dan hendak menghentikan Valentino. Namun, Valentino menggelengkan kepalanya dengan pelan. Pak Hendrik,
Apakah aku masih punya pilihan? Setidaknya kalau aku pergi sekarang, aku bisa menjaga Angel dan yang lainnya aman dari bahaya untuk sementara. Tapi kalau aku tidak ke sana atau aku membawa orang ke sana, itu hanya akan membuat keadaan mereka jadi lebih berbahaya. Saat ini adalah satu-satunya cara untuk menunda waktu. Aku hanya bisa pelan-pelan membuat keputusan. Aku akan pergi ke sana dulu baru memikirkan langkah selanjutnya. Valentino mengepalkan tangannya, lalu menyalakan sebatang rokok dan mengisapnya. Suaranya terdengar sangat serak. Melihat bahwa Valentino sudah membulatkan tekadnya, Hendrik tahu bahwa dia tidak bisa membujuk Valentino lagi. Dia pun menggertakkan giginya sambil bertanya, "Lalu kapan Anda akan pergi ke sana?" "Aku ingin pergi secepatnya. Mereka hanya memberiku waktu 7 hari, sekarang 1 hari telah berlalu." Valentino tidak ragu sama sekali. Dia bahkan ingin berangkat sekarang juga dan langsung muncul di hadapan Angel. "Tidak, masalah ini tidak bisa terburu-buru. Tuan Muda Valentino, walau kamu pergi ke sana sendirian, kamu juga harus bersiap. Keselamatan Angel memang penting, begitu pula dengan keselamatanmu. Jadi, kamu jangan terlalu panik. Aku akan memberitahu Jenderal Hanaga dan Pak Reza untuk mengumpulkan semua informasi mengenai pasukan berdarah dingin juga. Setelah semua informasi sudah dikumpulkan, aku akan menyusunnya dan mengirimkannya padamu. Informasi itu juga bisa membantumu. Jadi, tunggu 1 malam lagi. Anda bisa berangkat besok pagi." Hendrik menganalisis dengan cermat, kemudian berkata pada Valentino. Valentino merenung selama beberapa saat, pada akhirnya dia pun mengangguk setuju. Dia pasti akan menyelamatkan Angel. Namun, dia tidak bisa menyelamatkan dengan cara yang membabi buta. Kalau terlalu gegabah, dia tidak hanya tidak bisa menyelamatkan Angel, tapi nyawanya sendiri juga akan terancam. Kalau dia punya informasi di tangannya, dia bisa melakukan sesuatu dengan lebih mudah. Aku merasa informasi yang didapatkan pasukan berdarah dingin agak terlambat. Sama seperti insiden Flyhawk Mansion saat itu, mereka tidak tahu siapa yang tinggal di sana. Selain itu, kurasa mereka masih belum tahu kalau aku telah menguasai wilayah selatan, jadi ini adalah bidakku. Aku juga akan memberi perintah pada orang-orang di wilayah selatan. Valentino menarik rambutnya dengan ringan, kemudian mengisap rokok sebelum berkata, "Rencana itu hanyalah sebuah gambaran umum. Sedangkan apa yang harus dilakukan pada akhirnya, Valentino harus tiba di tempat pasukan berdarah dingin berada dulu. Kemudian, menurut medan di sana dan jaraknya dengan wilayah selatan, dia baru akan membuat rencana baru. Namun, sekarang Valentino berharap bahwa pasukan berdarah dingin sebaiknya tidak tahu kalau kekuatan di wilayah selatan sudah menjadi miliknya. Dengan cara ini, Valentino bisa menggunakan pasukan wilayah selatan sebagai trik tersembunyi, serta menghasilkan kekuatan besar pada saat genting." Hendrik mengangguk, dia juga setuju dengan ide Valentino. Namun, setelah itu Hendrik malah mengernyit sambil berkata, "Kita terus membicarakan pasukan berdarah dingin saja, tapi di mana pasukan berdarah dingin berada?" Ketika Hendrik menanyakan hal ini, Valentino juga baru sadar kalau dia terus mengabaikan pertanyaan ini. Kemudian, jantungnya kembali tersentak. Jangan-jangan. Valentino menarik napas dalam-dalam, kemudian langsung menghubungi Chris. Sebelumnya, Chris telah tinggal di perbatasan selama beberapa tahun. Dia juga tahu beberapa kekuatan yang ada di sana. Meski tidak pernah berhubungan dengannya, paling tidak Chris pernah mendengarnya, jadi sudah tepat untuk mencari Chris. "Halo, Kak Valentino, apakah urusanmu sudah selesai?" "Sial, aku menelepon Mario tadi siang. Dia bilang kamu ada urusan dan tidak membiarkanku mengganggumu." Begitu panggilannya terhubung, suara Chris yang berat pun terdengar. Valentino tidak memberitahu Chris tentang apa yang terjadi di rumah, jadi Chris sama sekali tidak tahu apa-apa tentang masalah itu. Kalau tidak, 300.000 prajurit itu mungkin akan langsung ricuh. "Tidak apa-apa. Aku ingin bertanya tentang sesuatu. Apa kamu masih ingat dengan pasukan berdarah dingin?" Valentino berhenti sejenak, kemudian langsung bertanya tanpa berbasa-basi. Bab 2126, Wilayah Barat. "Apa itu pasukan berdarah dingin?"
Chris tertegun sejenak, kemudian berkata, "Kedengarannya agak tidak asing. Dengar-dengar mereka adalah kekuatan yang cukup mengagumkan. Katanya, ketua mereka pernah menjadi jenderal di kemiliteran. Kemudian karena beberapa hal, dia keluar untuk membentuk pasukannya sendiri." "Ya, benar. Aku sudah ingat. Waktu itu di Villa Cloud, bukankah anggota pasukan berdarah dingin yang ingin membunuh kita? Kak Valentino, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini?" Chris yang kebingungan pun langsung bertanya, "Tidak apa-apa. Apa kamu tahu di mana markas mereka?" Valentino melambaikan tangannya sambil bertanya lagi. "Pasukan berdarah dingin? Mereka adalah angkatan bersenjata swasta yang terkenal di wilayah barat. Banyak orang mengetahuinya." Chris mengangguk sambil berkata dengan santai. Setelah mendengar ucapan Chris, Valentino langsung terdiam. Wilayah barat. Lagi-lagi wilayah barat. Kata wilayah barat ini bagaikan mimpi buruk yang selalu muncul di sekitar Valentino. Dia bagaikan dikejar anjing gila. Valentino tidak bisa melarikan diri dari mereka, tidak peduli bagaimanapun. "Ada apa, Kak Valentino? Apa pasukan berdarah dingin telah memprovokasimu?" "Sial! Aku akan mengirim seseorang untuk menghancurkan markas mereka sekarang juga. Segera menyerbu wilayah barat dan hancurkan mereka." Melihat ada yang tidak beres dengan Valentino, Chris langsung bertanya dengan suara lantang. "Tidak apa-apa, kamu tetap di sana dulu. Selama beberapa waktu ini, jaga para bawahanmu. Aku akan menghubungimu kapanpun." Begitu dia selesai berbicara dan Chris sudah mengiyakan perkataannya, Valentino pun menutup telepon. "Pak Hendrik, markasnya di wilayah barat." Valentino menoleh perlahan, lalu menatap Hendrik dan mengucapkan dua kata itu. Ketika dua kata ini diucapkan, Hendrik seketika tertegun. Setelah putar kemana-mana, pada akhirnya Valentino tidak bisa menyiasati belenggu takdir. Pada akhirnya, masih ada hubungannya dengan wilayah barat. Valentino mencoba segala cara agar tidak berurusan dengan wilayah barat. Baik Reza maupun Julio tetap tidak bisa mengubah pemikiran Valentino. Bahkan Valentino lebih memilih dilucuti dari pangkatnya daripada setuju untuk pergi ke wilayah barat. Ketika Valentino melarikan diri ke hutan wilayah selatan, Valentino juga secara paksa mengubah keputusannya dan berbelok ke wilayah timur. Setelah itu, dia berkembang dengan sangat baik di wilayah timur. Valentino juga merasa bahwa dia sungguh sudah mematahkan belenggu takdir. Namun, hingga saat ini dia baru sadar kalau dia tidak pernah melepaskan diri dari belenggu ini. Takdir selalu memiliki kekuatan ajaib seperti itu. Valentino telah mencoba segala cara untuk menghindar, tapi pada akhirnya dia tetap tidak bisa menghindarinya. Sebab, sejak awal, dia sudah terlibat dengan wilayah barat. Semua tindakan pasti ada akibatnya. Hanya saja sebab dan akibat ini belum terjadi saja. Hendrik menatap Valentino, hatinya tiba-tiba merasa iba. Dia bisa melihat bahwa Valentino sungguh tidak ingin pergi ke wilayah barat dan telah berusaha semaksimal mungkin demi itu. Akan tetapi, terkadang takdir akan mendorongmu maju, baik kamu mau atau tidak. Sama seperti saat ini, Valentino harus pergi ke wilayah barat untuk menyelamatkan istrinya. "Ternyata aku sungguh adalah seorang pembawa sial. Siapapun yang mendekatiku akan mengalami bencana. Kalau Angel tidak menikahiku, dia tidak akan terlibat dalam perselisihan ini. Aku tidak menyangka kesialanku malah akan membawa masalah bagi mereka." Valentino menghela napas panjang, kemudian mendongak perlahan untuk menatap bola lampu itu. Sorot matanya penuh dengan kebingungan. "Tuan Muda Valentino, mungkin ini adalah takdir." Hendrik menggertakkan giginya. Pada akhirnya, dia sama sekali tidak menghibur Valentino. Ada beberapa hal yang hanya bisa dilakukan oleh Valentino seorang. Ada beberapa jalan yang hanya bisa dilalui oleh Valentino seorang. Setelah menghela napas, Hendrik mendongak untuk menatap Valentino, lalu bertanya, "Tuan Muda Valentino, apakah Anda akan pergi?" Mendengar pertanyaan ini, Valentino seketika terdiam.
Keduanya tahu bahwa begitu Valentino menapakkan kakinya di wilayah barat, nasibnya akan berubah. Ini juga merupakan kata-kata yang diucapkan Tuan Besar Wijaya. Asal Valentino tidak menginjakkan kaki di wilayah barat, dia bisa menjalani hidupnya dengan tenang. Namun, begitu dia menginjakkan kaki di tanah wilayah barat, nasibnya akan berubah drastis. Sekarang, kata-kata Tuan Besar Wijaya sudah menjadi kenyataan. Sekarang, Valentino memiliki pangkat panglima dengan 300.000 pasukan di tangannya. Dia telah menguasai 2 zona perang utama, yaitu wilayah selatan dan wilayah timur. Dalam dunia bisnis, asetnya mencapai ratusan triliun. Di dalam negeri, dia memiliki banyak bisnis dan menguasai berbagai kota. Asosiasi Valentino Empire, Asosiasi Distrik Komersial Reverso, dan sebagainya. Dengan semua ini, walau Valentino bisa hidup selama 10 generasi pun, dia tidak akan bisa menghabiskan uangnya. Dia akan menikmati kemegahan dan kekayaan yang tak ada habisnya. Namun, kalau Valentino pergi ke wilayah barat, hidup matinya tidak bisa diprediksi. Dia harus bagaimana? Hendrik tidak memberikan saran apapun pada Valentino mengenai hal ini. Dia ingin Valentino mengikuti kata hatinya agar kelak Valentino tidak punya penyesalan. Hai! Valentino menghela napas panjang, kemudian dia tersenyum pahit. Aku telah menolak Pak Reza, Pak Julio, para petinggi dan seluruh negara Nagon. Tapi, aku tidak bisa menolak hatiku. Aku bisa tak memedulikan siapapun, tapi Angel dan anakku, bisakah aku tidak peduli pada mereka? Bisakah aku tidak pergi? Aku harus pergi. Ketika Valentino mengatakan kalimat terakhir, sorot mata dan nadanya menjadi sangat tegas. Ketegasannya itu seolah-olah tak peduli siapapun itu, tak ada yang bisa menghentikannya. Ya, Anda harus pergi. Hendrik menghela napas panjang. Tidak ada ketegangan dalam jawaban ini. Jangankan bisa mengubah nasib, walau Valentino tahu dengan jelas kalau wilayah barat adalah tempat penuh bahaya. Demi Angel, Valentino juga akan pergi ke sana tanpa ragu, kan? Tidak ada yang akan meragukan hal ini. Cinta Valentino dan Angel yang seteguh baja itu telah melampaui segalanya sejak lama. Pak Hendrik, apa masih ada hal lain yang ingin kamu katakan padaku? Kalau tidak ada, utus seseorang untuk mengumpulkan informasi tentang pasukan berdarah dingin. Aku akan berangkat besok subuh. Valentino perlahan bangkit, lalu melirik Hendrik. Dia selalu merasa masih ada sesuatu yang belum Hendrik katakan pada dirinya. Namun, pada saat ini, Valentino sudah tidak tertarik untuk mengetahuinya. Bagaimanapun, dia tetap harus pergi ke wilayah barat. Jadi tahu atau tidak, itu sudah tidak masalah baginya. Valentino juga akan secara pribadi pergi mencari jawabannya. Hendrik dan Valentino saling memandang selama beberapa saat, kemudian Hendrik langsung mengambil pena dan secarik kertas. Dia pun menulis sesuatu dengan cepat. Tuan Muda Valentino, kalau Anda sungguh pergi ke wilayah barat, kalau Anda masih ingin mencari tahu identitas aslimu setelah menyelamatkan Angel, pergilah ke tempat ini. Saat itu, tim kami ditempatkan di sini. Tuan Besar Wijaya seharusnya menemukan Anda di daerah ini. Hendrik berkata sambil menulis di secarik kertas. Seharusnya ini adalah nama spesifik tempat itu. Lalu aku menggunakan tempat ini sebagai koordinat dan menggambar garis lintang dan garis bujur. Kira-kira ini adalah tempatnya. Hendrik mengulurkan tangannya untuk memberikan penjelasan rinci kepada Valentino, lalu menyerahkan kertas itu pada Valentino. Namun, Valentino tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Aku adalah bagian dari keluarga Wijaya dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Karena mereka bisa membuangku, kenapa aku harus pergi mencari mereka? Nada bicara Valentino terdengar sangat keras kepala. Bab 2127, Budi dan Dendam dibedakan dengan jelas. Tuan Muda Valentino, saya hanya tidak ingin Anda menyesalinya kelak. Bagaimanapun, dari sanalah hidupmu berasal. Itu adalah hakmu kalau ingin mencari mereka. Kalau mau pergi, pergilah. Kalau tidak mau pergi, kamu juga tak perlu memaksakan diri. Hendrik tentu saja tahu suasana hati Valentino.
Dia sangat mengerti bahwa Valentino pasti ingin mencari orang tua kandungnya dan meminta jawaban. Namanya juga manusia. Valentino ragu selama beberapa saat, tapi pada akhirnya dia menggertakkan giginya sambil mengambil kertas itu dan memasukkannya ke dalam saku. Tuan Muda Valentino, satu hal lagi. Kalau Anda sungguh pergi ke tempat ini, Anda harus pergi ke desa yang jaraknya 10 kilometer dari tempat itu dan mencari seorang wanita bernama Ruby Tanzil. Hendrik berhenti sejenak sebelum akhirnya berkata lagi. Ruby Tanzil? Siapa dia? Mendengar ini, Valentino bertanya dengan alis terkerut. Bisa dibilang, dia termasuk ibumu. Saat itu, demi memberimu susu, banyak orang yang salah paham padanya. Awalnya aku ingin memberinya makanan kaleng dari kamp kami, tapi dia tidak mau. Dia bilang dia berjodoh denganmu. Jadi dia tidak mau memanfaatkanmu. Tapi kalau dia tidak menerima barang-barang itu, keluarganya akan, tak perlu diungkit lagi. Pokoknya, kamu bisa hidup karena dia yang memberimu makan. Makanya saya rasa ini adalah sebuah budi yang besar. Kalau Anda bisa bertemu dengannya, sudah sepantasnya Anda pergi dan berterima kasih padanya secara langsung. Hendrik mencoba yang terbaik untuk menceritakan kisah itu dengan kata-kata yang sederhana. Ruby. Valentino mengangguk, menghafal nama itu di dalam hatinya. Tidak peduli kapanpun itu, balas budi adalah batasan Valentino. Kalau ada dendam, dia akan membalasnya. Kalau ada utang budi, dia juga ingin membalasnya. Dia membedakan dendam dan budi dengan jelas. Ini adalah kode etik dalam hidupnya. Pak Hendrik, apakah masih ada hal lain? Setelah mengingat semua hal ini, Valentino menatap Hendrik sambil bertanya lagi. Tidak ada lagi. Hendrik langsung menggelengkan kepalanya, raut wajahnya terlihat sangat tenang. Tapi, kurasa masih ada. Pak Hendrik, kondisi sekarang sudah seperti ini. Apalagi yang ingin kamu sembunyikan dariku? Valentino menggertakkan giginya, lalu kembali duduk sambil bertanya. Kali ini, Hendrik terdiam selama beberapa saat. Tuan Muda Valentino, kurasa Tuan Besar Wijaya mungkin masih hidup. Setelah mengatakan ini, Hendrik membelalakan matanya, seolah-olah bahkan dia sendiri pun tidak percaya. Sedangkan Valentino seketika mendungak. Kepalanya sedang berdengung dan memandang Hendrik selama beberapa saat. Sesaat kemudian, Valentino perlahan menarik kembali pandangannya, lalu berkata, Pak Hendrik, kamu tak perlu menghiburku. Kakek sudah pergi selama beberapa tahun. Aku sudah melepaskannya pergi. Valentino hanya mengira Hendrik melihat suasana hatinya sedang buruk, jadi Hendrik sengaja mengucapkan kata-kata ini untuk menghiburnya. Tuan Muda Valentino, sebelumnya aku selalu mengira kalau Tuan Besar Wijaya sungguh sudah meninggal. Tapi, dari kejadian setelah itu, aku selalu merasa ada sepasang telapak tangan yang tak kasat mata di belakang punggungmu dan menolongmu. Aku terus berpikir keras. Di antara orang-orang yang aku kenal, aku sungguh tidak bisa menemukan orang lain kecuali Tuan Besar yang memiliki kecerdasan seperti ini. Hendrik mengepalkan telapak tangannya. Dia sendiri pun tak percaya dengan apa yang dikatakannya. Namun, dia juga berharap kalau dugaannya itu benar. Jadi, suasana hatinya saat ini juga sangat campur aduk. Mustahil. Kalau kakekku masih hidup, dia pasti akan datang menemuiku sejak awal. Valentino sama sekali tidak percaya. Dia langsung melambaikan tangannya sambil menjawab. Mungkin dia punya alasannya sendiri? Sama sepertiku pada waktu itu. Banyak hal yang tidak bisa kujelaskan secara gamblang kepada Tuan Muda Valentino. Hendrik menghela napas panjang sambil bergumam dengan lembut. Valentino seketika tertegun. Dia mengulurkan tangannya untuk mengetuk meja tanpa mengatakan apapun. Bagaimanapun, Tuan Besar Wijaya sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Valentino juga sudah menerima masalah ini. Dengan kata lain, Tuan Muda Valentino, Anda berharap kalau Tuan Besar Wijaya masih hidup, kan? Begitu Hendrik menanyakan kalimat ini, Valentino langsung menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Aku memang berharap,
Tapi aku lebih paham kalau di dunia ini, makin besar harapan, makin besar pula kekecewaan yang akan dirasakan. Jadi, apapun hasilnya, biarlah. Jawaban Valentino yang begitu berpikiran terbuka membuat Hendrik mengangguk. Mungkin jawaban yang tidak bisa ditemukan di negara Nagon, bisa ditemukan di wilayah barat. Kalian semua mengatakan bahwa setelah pergi ke wilayah barat, nasibku akan berubah. Tapi siapa yang bisa menjamin kalau nasibku bukan berubah menjadi lebih baik? Mungkin saja ini adalah berkah tersembunyi. Aku tidak melakukan kejahatan dan tidak menjahati orang-orang di sekitarku. Aku percaya bahwa keberuntunganku tidak akan seburuk itu. Setelah Valentino mengucapkan kata-kata ini, dia pun perlahan melangkah keluar. Semua jawaban pasti ada di wilayah barat. Sekarang, Valentino sudah tidak punya pilihan lain. Dia harus pergi ke wilayah barat. Valentino berjalan keluar dari villa, lalu mendongak untuk menatap langit berbintang. Telapak tangannya perlahan merogoh ke dadanya, lalu menyentuh liontin giok yang ditinggalkan oleh Tuan Besar Wijaya. Mungkin ketika kakek membimbingku ke arah barat hari itu, aku seharusnya pergi ke arah barat. Mungkin masalah ini tidak akan terjadi, kan? Valentino bergumam pada dirinya sendiri sambil berdiri di bawah langit malam dan menggosok liontin gioknya. Dia pun berpikir kalau saat dia melarikan diri di wilayah selatan, dia mengikuti arah yang ditunjuk oleh liontinnya dan pergi mendaki gunung di sebelah barat. Apa yang akan terjadi? Mungkin Angel tidak akan terlibat karena dirinya, kan? Sayangnya, tidak ada kata kalau dalam hidup. Valentino hanya bisa menanggung semuanya sambil terus berjalan. Saat ini, sudah bisa dipastikan bahwa Angel diculik oleh orang-orang dari pasukan berdarah dingin. Hendrik juga sudah menyebarkan berita ini dan menggunakan seluruh koneksi untuk mengumpulkan informasi tentang pasukan berdarah dingin. Terlepas dari apakah informasi itu bisa membantu Valentino atau tidak, setidaknya ada persiapan. Begitu kabar itu dikirim, semua pihak mulai bergerak. Ada banyak orang yang merasa marah dan ingin segera menerjang ke wilayah barat sekarang juga, lalu menghancurkan pasukan berdarah dingin. Namun, mereka tahu bahwa mereka tidak boleh gegabah. Mereka tidak peduli dengan hidup atau matinya pasukan berdarah dingin, tapi sekarang Angel masih ada di tangan mereka, mereka tidak bisa tidak peduli. Karena itu, mereka hanya bisa menahannya. Pada akhirnya, masih harus bergantung pada Valentino untuk mengurus masalah ini. Sedangkan di sisi Valentino, setelah berbicara dengan Hendrik, dia pergi dari Gunung Cloud sendirian. Meski banyak orang yang meminta Valentino untuk berhati-hati setelah masalah ini terjadi, Valentino tetap saja tidak peduli. Pasukan berdarah dingin yang sekarang telah menunjukkan ambisinya. Tujuan mereka sangat sederhana. Mereka menyuruh Valentino datang dulu, lalu memeras Valentino. Mereka akan menyita semua aset Valentino, lalu membunuhnya. Valentino bisa memikirkan akhirnya. Oleh karena itu, sebelum berhasil mendapatkan aset Valentino, pasukan berdarah dingin pasti tidak akan membunuhnya. Inilah yang membuat Valentino percaya diri. Besok pagi, Valentino akan meninggalkan kota Neo, meninggalkan negara Nagon, kemudian pergi ke perbatasan. Kali ini, dia akan pergi ke daerah terlarang, yaitu wilayah barat. Wilayah barat. Tempat di mana Tuan Besar Wijaya pernah dipuja sebagai Raja Perang. Sekarang, Valentino akan pergi ke tempat itu untuk mengikuti jalan Tuan Besar Wijaya. Makin dipikirkan, Valentino merasa makin konyol. Bab 2128, Pedang. Takdir benar-benar menakjubkan. Dia telah mencoba segala cara untuk melewati jalan itu. Akan tetapi, pada akhirnya dia tetap menempuh jalan ini. Ini benar-benar membuat orang memiliki perasaan yang campur aduk. Sebelum pergi, Valentino masih memiliki beberapa hal sangat penting yang harus dilakukan. Misalnya, pergi ke toko Even untuk memakan semangkuk mie daun bawang. Hal ini seakan-akan telah menjadi hal yang harus dilakukan Valentino dengan Angel. Itu memiliki rasa ritual yang sangat sakral. Sebelum pergi, Valentino paling ingin duduk di toko Even. Pada saat yang sama, ini juga merupakan petanda bagus. Valentino berharap dalam beberapa hari dia bisa membawa Angel ke tempat itu untuk makan mie.
Ketika Valentino pergi ke tempat Evan, toko Evan masih buka. Beberapa hal, tidak peduli berapa lama waktu sudah berlalu, akan selalu ada dan tidak berubah. Tidak peduli berapa lama waktu yang telah berlalu atau berapa banyak laut yang telah mengering, itu tidak akan berubah. Sama seperti toko mie Evan. Sudah sebulan sejak Valentino datang. Dalam sebulan ini, tanah di sekitar tempat Evan sudah dikembangkan dan banyak tempat bahkan telah mulai dikonstruksi. Namun, toko mie Evan masih berdiri dengan kokoh di tempat ini, seperti bintang yang menyilaukan di malam yang gelap. Sebenarnya, Valentino iri pada Evan. Dia membuka toko mie kecil dan tidak harus berpartisipasi dalam banyak hal. Kalau Evan kekurangan bahan, dia tinggal pergi ke pasar sayur dengan menaiki motor roda 3-nya. Begitu saja juga sangat bahagia. Meskipun kehidupan Evan tidak mewah, dia juga ada lebih sedikit masalah. Valentino masuk ke toko, lalu menyapa. "Paman Evan, silakan duduk. Aku akan pergi menyiapkan mie." Yang mengejutkan Valentino adalah sepertinya Evan tahu Valentino akan datang, jadi dia masuk ke ruangannya. Tak lama kemudian, 2 mangkuk mie disajikan. Valentino tercengang sejenak, lalu berkata, "Paman Evan, aku sendirian. Aku tahu, mau Angel datang atau tidak, tetap ada porsinya." Evan mengangguk, lalu dia pelan-pelan meletakkan mie di atas meja. Valentino menghela napas. Kemudian, dia merogoh kantongnya untuk mengeluarkan 2 macam benda. Kedua benda itu adalah jimat yang Angel jahit secara pribadi dan buku harian yang ditinggalkan Angel. Valentino menyeka meja hingga bersih dengan hati-hati, lalu meletakkan kedua benda itu di sebelah mangkuk mie. Rasanya seperti Angel ada di sisinya. "Selama beberapa hari ini, aku telah menyiapkan mie untukmu dan menunggumu datang." Evan menyalakan pipa cangklongnya, kemudian diam-diam mengisapnya. "Paman Evan, kamu sudah tahu?" tanya Valentino. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dengan murung. Valentino berkata, "Tentu saja kamu tahu. Hal yang begitu besar." Evan mengangguk sambil mengisap rokoknya, lalu dia berkata, "Makan dulu. Selama 2 hari ini, kamu pasti tidak punya nafsu makan." Valentino terdiam sejenak, kemudian dia mengangkat garpu untuk memakan mie. Setelah makan 1 suap, dia merasa sedih. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah Angel sedang duduk di hadapannya. Seperti terakhir kali mereka datang ke toko Evan. Mereka makan bersama, kemudian mereka membahas tentang selera ibu hamil yang menentukan jenis kelamin bayi. Valentino tidak menyangka hal macam ini akan terjadi setelah 1 bulan berlalu. Tik, tik. Air mata Valentino pun mengalir, lalu menetes ke dalam mangkuk. Laki-laki sejati tidak boleh menangis. Namun, siapa yang berani berkata laki-laki tidak boleh berhati lembut? Setiap orang memiliki titik lemah di hati mereka dan Angel adalah titik lemah yang paling tidak bisa dilepaskan Valentino. "Paman Evan, terkadang aku iri padamu. Sebenarnya, aku sangat lelah. Aku benar-benar hanya ingin hidup dengan baik. Aku ingin melindungi orang-orang di sekitarku dan hidup dengan baik." Valentino menyeka sudut matanya, lalu dia menatap Evan sambil bertanya, "Tapi, kenapa takdir yang kacau ini tidak bisa memberiku kesempatan itu?" Evan mengetuk abu rokoknya, lalu berkata, "Karena takdir itu kacau. Ya, karena ia sangat brengsek," ucap Valentino sambil menganggukkan kepalanya. Lalu, dia bersandar ke sandaran kursi. Evan tidak berbicara. Dia hanya diam-diam merokok sembari menemani Valentino. Setelah mie berangsur-angsur menjadi dingin, Valentino baru menyimpan barang-barangnya lalu berdiri. "Paman Evan, aku sudah memberitahu mereka. Mereka boleh membangun apa saja di sekitar, tapi tempatmu tidak boleh disentuh. Kalau lain kali kamu ingin merenovasi tokomu, maka renovasi ulang bagian depan tokomu. Kita adalah teman. Kalau kamu mengalami kesulitan, pergi ke Maple Lane Real Estate untuk meminta orang menyelesaikannya." Valentino menghela napas. Dengan hati-hati,
dia menyimpan jimat dan buku harian itu ke dalam kantongnya. Dia memperlakukan kedua benda itu seakan-akan adalah harta langka. Baik. Evan tidak banyak bicara dan hanya mengangguk. Kali ini setelah aku pergi, aku tidak tahu apakah aku akan memiliki kesempatan lagi untuk makan mie paman. Hei. Valentino menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Lalu, dia berjalan pergi. Dia yakin kalau lain kali dia datang ke tempat ini lagi, dia pasti akan datang bersama Angel. Namun, juga ada kemungkinan mereka tidak akan pernah kembali lagi. Setidaknya sekarang Valentino belum memikirkan cara untuk menangani pasukan berdarah dingin. Evan mendongak, lalu bertanya, Valentino, kamu mau kemana? Valentino berhenti, lalu menjawab dengan jujur. Barat, wilayah barat. Tunggu sebentar. Gumam Evan sambil menganggukkan kepalanya. Lalu, dia meletakkan pipa cangklongnya sebelum masuk ke dalam tokonya. Valentino mendengar suara mengubrak-abrik di dalam rumah. Beberapa saat kemudian, Evan keluar. Ambil ini. Evan menyerahkan sesuatu kepada Valentino. Setelah itu dia duduk kembali. Apa ini? Valentino bingung. Benda di tangannya dibungkus dengan kain hitam. Bentuknya panjang dan agak berat. Evan tidak mengatakan apa-apa, jadi Valentino melepaskan kain tersebut. Wush! Kemudian, cahaya yang menyilaukan memancar keluar. Ini adalah sebuah pedang. Pedang yang sangat berkilau dan tajam. Bentuknya agak aneh. Entah bahan apa yang digunakan untuk membuatnya. Namun, pedang ini terasa sangat tajam dan tidak bisa dihancurkan. Gagangnya juga terbuat dari baja. Dilihat dari kebulatan gagangnya saja, seharusnya pedang ini sudah digunakan oleh pemiliknya untuk waktu yang sangat lama. Namun, bilah pedangnya terlihat sangat sempurna. Ini jelas bukan pedang biasa. Setidaknya senjata yang dijual di pasaran tidak bisa dibandingkan dengan yang satu ini. Bahkan di gudang senjata keluarga Wijaya, Valentino hampir tidak bisa menemukan benda yang lebih mematikan dari pedang ini. Itu sudah menjadi milikmu, ucap Evan sambil melambaikan tangannya. Lalu, dia mengeluarkan 2 gelas dan menuangkan alkohol. Pada saat ini, Valentino tiba-tiba merasa sepertinya Evan memiliki banyak cerita yang tersembunyi. Awalnya Valentino merasa penasaran, tapi kemudian dia segera melupakannya. Bukankah normal untuk seseorang mempunyai cerita? Bahkan pengemis di jalan pun punya cerita sendiri. Kehidupan setiap orang berbeda dan apa yang dialami setiap orang juga merupakan kekayaan mereka. Jadi, Valentino tidak akan banyak bertanya. Bawa kembali Angel dengan pedang itu. Aku akan berada di sini dan menunggu kalian kembali. Aku meminum alkohol ini untukmu. Semoga kamu sukses. Kata-kata Evan singkat dan padat. Kemudian, dia mengambil gelasnya dan meneguknya sampai habis. Valentino juga mengambil 1 gelas, lalu langsung meneguknya. Baik. Valentino meletakkan gelasnya. Lalu, dia berjalan pergi sambil membawa pedang tajam itu. Evan berdiri sambil menatap kepergian Valentino dengan matanya yang terbuka lebar. Bab 2129, Orang yang bereputasi. Seakan-akan ada banyak rahasia yang tersembunyi di mata yang dalam itu. Valentino kembali ke Gunung Cloud. Valentino mengemudi dengan lamban dan jendela diturunkan sambil melihat pemandangan di luar. Setelah mobil Valentino keluar dari tempat terpencil dekat toko Evan, Valentino masuk ke jalan-jalan kota Neo yang ramai. Dia seperti sengaja berjalan ke tempat-tempat tersebut untuk merasakan kebisingan dunia. Hanya dengan begini, dia seakan-akan baru menyadari kalau dirinya masih hidup. Mobil Valentino terus melaju dan makin banyak pejalan kaki di kedua sisi jalan serta kendaraan di jalan. Valentino menurunkan sebagian kecepatan mobilnya lagi untuk melihat pemandangan di sekitarnya. Tit! Tit! Karena Valentino melambatkan mobilnya, banyak orang terus-menerus membunyikan klakson mereka untuk mendesaknya. Bahkan ada orang yang menurunkan jendela mereka,
lalu menunjuk mobil Valentino sembari memakinya. Valentino seakan-akan tidak mendengar mereka dan dia pun tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya perlahan-lahan mengendarai mobilnya ke pinggir jalan, kemudian memberi jalan pada mobil di belakangnya. Dulu, dia mungkin akan keluar dari mobil lalu menampakkan dirinya agar orang-orang itu tahu siapa baru bos besar. Dengan keadaan pikirannya saat ini, dia tidak akan membuang waktu untuk hal-hal seperti itu. Dasar brengsek! Bawa mobil pun lambat sekali. Satu demi satu mobil yang melewati Valentino akan memarahinya dulu sebelum mereka melaju pergi. Valentino menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Dia sama sekali tidak marah dan masih mengemudi mobilnya dengan perlahan. Pada malam hari, di jalan raya pasti ada banyak mobil. Saat ini Valentino sedang mengemudi dengan sangat lambat, jadi mudah menyebabkan kemacetan. Valentino sudah mengendarai mobilnya ke jalur paling kanan, tapi masih ada belasan mobil di belakang tidak bisa lewat. Banyak sekali orang yang membunyikan klakson dan berteriak. Valentino menurunkan jendela mobil, kemudian dia melihat satu toko yang dikenalnya. Perusahaan periklanan Meteor. Ini adalah kantor pusat rencana Meteor. Dulu, Evan pernah diatur oleh Valentino ke tempat ini untuk mengirimkan banyak sekali rencana Meteor. Bisa dikatakan tempat ini adalah tempat permulaan Valentino. Tempat ini bahkan lebih penting daripada Maple Rain Real Estate. Namun, saat ini semuanya sudah berubah dan papan namanya redup. Ia tampak sangat berbeda dari toko-toko di sekitarnya yang terang. Fu! Saat Valentino melihat keluar jendela mobil, banyak sekali kenangan yang melintasi benaknya. Mobil-mobil di belakang makin macet. Semua orang pun lebih mudah tersinggung. Bajingan! Apa kamu bodoh? Kamu mau jalan atau tidak? Dalam sekejap, 7 atau 8 pintu mobil terbuka, lalu beberapa orang keluar. Beberapa anak muda langsung membuka bagasi, kemudian mengeluarkan tongkat untuk menghajar orang. Beberapa orang itu mencaci maki sambil berjalan menuju mobil Valentino. Valentino yang sedang di dalam mobil tidak memperhatikan situasi di luar. Dia menyalakan sebatang rokok, lalu membuka pintu untuk keluar dari mobil. Brengsek! Berani-beraninya kamu keluar! Hajar dia! Saat mendengar ada suara di belakang, Valentino pun mengerutkan keningnya, kemudian berbalik untuk melihat semua orang itu. Dasar bereng! Saat seorang pemuda melihat Valentino, dia langsung terdiam. Valentino mengernyit sambil bertanya. Apa? Pemuda itu menarik napas dalam-dalam, kemudian langsung berseru. Wah, bulan malam ini indah sekali. Tidak hanya pemuda itu yang tercengang, tapi orang lain juga langsung berhenti. Jantung mereka pun langsung berdebar. Siapa orang itu? Dia adalah Valentino. Lebih dari 3 tahun lalu, Valentino dikenal sebagai pecundang paling terkenal di kota Neo. Sekarang, siapa dia? Dia masih Valentino. Namun, dia adalah penguasa kota Neo, pahlawan negara dan perwira bintang 3. Selama 2 hari ini, perbuatan mulia Valentino sudah menyebar ke seluruh penjuru. Banyak orang tahu tentang hal itu. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak tahu Valentino? Valentino adalah orang yang bereputasi sangat baik. Valentino sendirian, tapi jangankan beberapa orang ini. Meskipun ada ribuan orang, tetap tidak ada yang berani menyentuh Valentino. Bulan malam ini indah, gumam Valentino. Ya, Kak Valentino. Bulan malam ini indah sekali. Ya, kan? Anak-anak muda itu buru-buru tertawa bersama. Kemudian, melihat Valentino diam saja, mereka pun segera masuk ke mobil. Valentino berdiri di depan mobil sambil melihat beberapa orang itu pergi dengan tergesa-gesa. Dia berpikir, kenapa mereka takut padanya? Mereka ada belasan orang. Jumlah mereka 10 kali lipat lebih banyak daripada Valentino sendiri. Namun, saat mereka berhadapan dengan Valentino yang sendirian, mereka malah melarikan diri dengan tergesa-gesa. Kenapa? Karena mereka takut.
Karena kini Valentino berdiri di puncak kota Neo dan negara Nagon. Oleh karena itu, orang-orang kota Neo takut pada Valentino. Banyak orang di negara ini takut padanya. Sedangkan orang yang berani menyerang Valentino adalah karena mereka tidak takut. Pada saat ini, Valentino tiba-tiba sudah mengerti apa yang paling harus dia lakukan. Dia ingin orang lain takut padanya. Hanya orang di negara ini saja yang takut padanya tidak cukup. Valentino ingin membuat banyak orang di luar negeri takut padanya. Bahkan ketika namanya diungkit saja, dia mau orang-orang ketakutan. Pada saat itu, Valentino baru benar-benar bisa hidup dengan tenang dan damai. Dia baru benar-benar bisa melindungi orang-orang di sekitarnya. Valentino sudah mengerti. Ternyata dia tidak perlu melakukan apa-apa. Dia hanya perlu membuat orang lain takut padanya. Itu saja sudah cukup. Ternyata aku sendiri yang sudah berpikir terlalu rumit. Haha. Valentino memandang langit malam. Lalu, dia mengeluarkan masker dan memakainya. Setelah itu, Valentino perlahan-lahan berjalan di jalan. Orang-orang yang berlalu lalang tidak ada yang bisa mengenali Valentino. Valentino berjalan melewati kerumunan sambil memakai masker dan menundukkan kepalanya. Dia mendengar percakapan orang-orang di sekitar. Valentino seperti penonton yang diam-diam menonton semua ini. Kalau saja Valentino belum menikah. 2 hari yang lalu, ayahku dirawat di rumah sakit. Dia menghabiskan lebih dari 140 miliar, tapi kemudian diganti 100 miliar oleh Yayasan Amal Maple Rain. Bosku benar-benar bukan manusia. Dia mau memotong gaji lagi. Dia tidak menginginkanku lagi. Dasar bajingan itu. Hicks. Topik yang berbeda-beda datang dari orang yang berbeda dengan perasaan yang berbeda. Ada yang bahagia atau sedih. Ada yang tertawa atau menangis. Setiap orang memiliki cerita sendiri. Setiap orang memiliki kesulitan mereka sendiri. Valentino sekali lagi mendapat pencerahan. Jika dia ingin menikmati apa yang orang lain tidak bisa nikmati, maka dia harus menanggung tekanan yang orang lain tidak bisa tahan. Sama seperti Valentino yang sekarang. Penderitaannya begitu besar sehingga orang biasa hampir tidak bisa membayangkannya. Namun, barang-barang yang dia miliki sangat besar sehingga orang biasa hanya bisa menatapnya. Di dunia ini, banyak barang yang ditukarkan dalam jumlah yang sepadan. Valentino menghela napas, kemudian dia masuk ke sebuah toko. Itu adalah sebuah studio tato. Valentino tidak tahu kenapa dia masuk ke studio tersebut. Dia seolah-olah ingin masuk tanpa sadar. Tidak ada banyak orang di dalam studio. Hanya ada seorang pria dan seorang wanita yang tampaknya sedang membuat tato pasangan. Seorang pemuda dengan lengan bertato bunga datang sambil tersenyum, kemudian dia bertanya, "Halo, mau tato atau membersihkan tato?" Valentino diam sejenak, lalu bertanya, "Kamu bisa menato apapun?" Bab 2130, tidak berani. Pemuda bertato itu menjelaskan kepada Valentino sambil tersenyum. "Bisa, Kak. Kamu boleh menyediakan gambarnya, lalu kami akan menato sesuai gambar." Valentino diam sejenak sebelum berkata, "Aku ingin menato nama dan muka seseorang." Pemuda bertato itu segera mengangguk, lalu dia menatap Valentino dan berkata, "Oke, tidak masalah. Tolong tunjukkan gambarnya. Siapa tukang tato terbaik di toko kalian? Aku ingin dia yang menatoku." Valentino ingin menato wajah Angel di tubuhnya. Namun, dia ingin wajah Angel ditato dengan sempurna. Pemuda bertato itu pun terdiam, kemudian merasa bimbang sejenak. Pemuda yang sedang ditato itu tertawa sinis saat mendengar ucapan Valentino. Lalu, dia bergumam tanpa menoleh ke belakang. "Kak, semuanya sama saja. Kamu pikir kamu boleh memilih sesuka hatimu di sini? Harganya berbeda." Pemuda bertato itu tidak mengatakan apa-apa, tapi jelas sekali kalau dia setuju dengan pemuda itu. Bagaimanapun juga, harga tato dengan keahlian yang berbeda pasti juga sangat berbeda. Valentino mengangguk,
lalu dia masih bersikeras dengan berkata, "Selama tatonya bagus, harga bukan masalah." Hahaha, harga bukan masalah? Di studio tato Kota Neo ini, tato satu lengan berharga 12 juta. Tapi, kalau yang menato adalah pemilik toko ini, harganya 36 juta dan itu jenis yang tidak berwarna. Pemuda itu pun tertawa sinis. Pemilik toko ini dikenal sebagai tangan iblis Kota Neo. Tato yang dibuatnya pasti 99% persis dengan gambar aslinya. Dia bahkan bisa menato wajah Adolf Hitler yang terlihat sangat nyata. Namun, harganya yang tinggi membuat banyak orang mundur. Banyak anak muda mencarinya hanya untuk melakukan magang. Terlebih lagi, bos yang sebenarnya juga tidak ada yang semudah Valentino. Seharusnya uang ini sudah cukup. Valentino mengangguk, kemudian dia langsung membuka tasnya dan mengeluarkan sejumlah uang dengan santai. 1 tumpukan, 2 tumpukan, 10 tumpukan. Valentino meletakkan 100 juta di atas meja, lalu studio tersebut langsung menjadi sunyi senyap. Pasangan yang sedang mendapatkan tato pasangan itu juga menganga. Valentino langsung mengeluarkan 100 juta hanya untuk tato? Yang benar saja. Valentino menatap pemuda bertato itu, lalu bertanya, "Sekarang kalian sudah boleh memanggil bos kalian, kan? Kak, silakan ikut saya." Pemuda bertato itu menarik napas dalam-dalam lalu dia mengambil 100 juta itu sebelum langsung membawa Valentino ke ruang belakang. Beberapa orang di luar pun terkejut. Uang benar-benar benda yang sangat kuat. Pemuda bertato itu masuk, lalu dia menatap seorang pria parubaya dan berkata, "Kak Freddy, ada orang membayarmu 100 juta untuk menatonya." Pria parubaya itu mengenakan baju berlengan pendek, tapi tubuhnya sangat bersih. Dia sering menato orang lain, tapi dia sendiri tidak memiliki tato di tubuhnya. Namun, Valentino menyadari ada banyak bekas luka abnormal di tubuh pria parubaya itu. Seharusnya itu bekas luka penghapusan tato. Pria parubaya itu berdiri, kemudian berkata dengan tenang, "Boleh." Lalu, dia menatap Valentino. Pria parubaya itu tidak terlihat bersemangat. Dia juga tidak melirik sekilas pun ke arah 100 juta yang ada di tangan pemuda bertato itu. Valentino tidak mengatakan apa-apa dan langsung duduk di kursi. Pria parubaya itu melirik Valentino, lalu bertanya, "Kamu ingin tato apa?" "Sebuah nama dan wajah." Valentino pun hendak mengeluarkan teleponnya. "Tunggu." Pria parubaya itu menghentikan Valentino sejenak, kemudian dia berkata, "Biarkan aku melihat tanganmu." Valentino tercengang, tapi dia masih mengulurkan tangannya kepada pria parubaya itu. Pria parubaya itu melihat tangan Valentino selama setengah menit, lalu dia berdiri dan berkata, "Pergilah, aku tidak bisa menatomu." "Hah?" Valentino tercengang saat mendengar itu. Dia pun melirik pria parubaya itu dengan curiga. "Sungguh, aku tidak bisa menatomu. Tolong jangan menyusahkanku. Aku akan mengembalikan uangmu." Pria parubaya itu melambaikan tangannya, sedangkan pemuda bertato itu menggertakkan giginya. Dia sangat tidak mau menyerahkan kembali 100 juta itu kepada Valentino. Valentino mengerutkan keningnya, lalu bertanya lagi, "Kenapa kamu tidak bisa menatoku?" "Kak, aku benar-benar tidak bisa menatomu. Kalau kamu mengerti tentang tato, kamu tidak akan bertanya begitu banyak." Pria parubaya itu berdiri. Dia sama sekali tidak ingin menjelaskan terlalu banyak pada Valentino. Valentino diam selama beberapa detik sebelum bertanya. "Dengar-dengar, tukang tato yang pandai bisa menilai dengan baik. Ada yang tidak boleh mempunyai tato Dewa Zeus. Ada yang tidak boleh mempunyai tato Tuhan. Kalau kamu memaksa membuat tato tersebut, itu hanya akan membawa bencana bagi orang-orang yang memiliki tato tersebut. Apa maksudmu aku tidak boleh mempunyai tato ini?" Ketika Valentino mengatakan itu, pemuda bertato itu melirik pria parubaya itu. Pria parubaya itu terdiam selama beberapa detik. Lalu, dia membelakangi Valentino,
mengambil kotak rokoknya dan menyalakan satu batang. Pria paruh baya itu diam untuk waktu yang lama, tapi akhirnya dia berkata, "Kamu boleh memiliki tato apapun di dunia ini, tapi aku tidak berani menatomu." Valentino pun bingung. Apakah pria paruh baya itu sudah mengenali Valentino? Akan tetapi, sekarang Valentino sedang memakai masker. Valentino diam sejenak, lalu masih menuntut. "Apapun yang terjadi, itu tidak ada hubungannya denganmu. Tatolah. Kalau kamu mau uang lagi, aku akan menambahkannya." Pria paruh baya itu menoleh ke arah Valentino, kemudian berkata, "Kak, ini bukan tentang uang. Aku benar-benar tidak bisa menatomu. Pergilah." Valentino tercengang. Kemudian, dia melepaskan maskernya sebelum berkata, "Aku ingin kamu menatoku." Es! Saat melihat wajah Valentino, pria paruh baya dan pemuda bertato itu terperanjat pada saat yang sama. "Kak Valentino! Kak Valentino!" Mereka berdua menundukkan kepala dan menyapa Valentino dengan serempak. Dengan ekspresi datar, Valentino bertanya lagi, "Sekarang kamu sudah boleh menatoku, kan? Kak Valentino, jangan memaksa saya. Saya benar-benar tidak bisa menato Anda." Pria paruh baya itu menggertakkan giginya dan masih menolak Valentino. Valentino terdiam selama beberapa detik, lalu dia perlahan-lahan menggelengkan kepalanya. Sekarang setelah Valentino mengungkapkan identitasnya, pria paruh baya itu masih tidak berani menatonya. Mungkin Valentino benar-benar tidak boleh ditato. "Aku mengerti." Valentino mengangguk, lalu dia berdiri dan hendak pergi. "Kak Valentino, uang Anda." Pria paruh baya itu buru-buru menyusul Valentino untuk mengembalikan uangnya. "Ambil saja." Valentino melambaikan tangannya, kemudian berjalan keluar dari studio tato itu. "Kak Freddy, dia!" Pemuda bertato itu tampak tercengang. "Jangan bertanya dan jangan berbicara." Pria paruh baya itu melambaikan tangannya, lalu dia menghela napas panjang. Setelah itu, dia duduk di kursi sambil merokok dengan tenang. Pasangan yang sedang ditato di luar menatap Valentino berjalan keluar dengan curiga. Tatonya sudah selesai? Cepat sekali. Pemuda itu memutar bola matanya, lalu dia berkata sambil tersenyum sinis. "Sayang, lihat pria itu. Dia adalah orang miskin yang sok hebat. Kurasa setelah dia masuk, dia tidak tega menghabiskan uangnya, jadi dia tidak jadi membuat tato. Apa kamu percaya?" "Percaya," jawab wanita itu sambil mengangguk. Pemuda bertato itu melangkah maju, lalu dia langsung mengambil jarum tato dari tukang tato itu. "Pergi!" Teguran pemuda bertato itu mengejutkan kedua orang itu. Pemuda itu terkejut, kemudian dia bertanya dengan takut. "Ada apa, Kak? Apa yang telah kami lakukan? Mulutmu busuk sekali. Lupakan tato kalian. Pergi sana." Pemuda bertato itu mendengus, lalu dia berjalan pergi.